Kita ini sudah diminta KLU, dia mau studi banding ke sini. Karena di NTB ini hanya kita sebenarnya yang buat begini. Tempat pengelolaannya namanya TPST ITF. Tempat pengelolaan sampah terpadu intermediate, artinya sederhana. Nah, metode di sana itu 3R ini. Reduce, recycle, reuse. Yang masuk kompos ini masuk dia di reuse, masuk juga di recycle, artinya sampah diolah menjadi barang yang berguna dan pemanfaatannya. Jadi tanpa disadari masyarakat itu dia diambil sampahnya bayar, tapi sampahnya dikembalikan ke rumahnya juga harus bayar berbentuk kompos. Nah, jadi ini yang sedang kita kembangkan, sehingga kemarin di kunjungan Bapak Bupati supaya kita bisa meningkatkan sampah yang bisa diolah, supaya kompos ini bisa lebih banyak produksinya. Jadi bisa kita sekarang mau kita petani make juga tidak berani kita, karena belum bisa kita penuhi. Sehingga yang backup sekarang ini hanya program-program seperti LPSDM kemarin di 5 desa, Sapit, Darakunci, Peringgabaya, Gunung Malang. Kemudian dari kehutanan untuk penghijauan di kehutanan. Kemudian pemanfaatan taman, instansi, kantor-kantor. Nah, ini yang kita artinya kalau kita bilang komersil, belum bisa kita komersil karena belum bisa kita penuhi. Misalnya petani minta, tidak mungkin dia minta 1 kintal, dia harus minta ton. Sementara produksi kita masih kecil, makanya kita minta di backup kemarin. Ini 5.000 5 kilo. Harga plastiknya saja sudah 1.000. Nah, yang 4.000 itulah yang kita manfaatkan. Jadi kompos ini kalau dari kandungannya yang kurang itu karbon saja. Sehingga perlu kita tambah tadi yang dibilang Pak Kadis itu tai sapi atau ini apa namanya? Abu jerami, abu CC untuk meningkatkan kandungan karbonnya. Jadi kalau saya bilang spesialisnya itu di buah. Bapak bisa coba nanam kelengkeng, coba dia yang enggak pernah mau berbuah kayak apa, coba saja yang seperti itu, atau di cabai atau di tomat, bisa dilihat hasilnya. Jadi kalau saya bilang ini kalau urea beda kan, kalau urea merangsang pertumbuhan daun, kalau ini spesialis dia kayaknya merangsang buah. Makanya kalau ini cocoknya di di cabai, tomat, jagung, pokoknya yang ada unsur buah. Kalau di tembakau menurut petani ini kurang bagus, karena nanti ternyata lebih cepat membusuk dia hasilnya. Artinya bagus hasilnya, cuma daya simpennya tidak bagus. Kita ini sudah diminta KLU, dia mau studi banding ke sini. Karena di NTB ini hanya kita sebenarnya yang buat begini. Coba dilihat di semua taman-taman itu, dia buat mandiri, isi karung sendiri, kemudian dijual sendiri. Tidak ada yang mencantumkan kompos olahan sampah, itu tidak ada. Jadi ini sebenarnya ya kita bisa buka sampai ke luar Lombok Timur. Tapi untuk saat ini kami belum mampu memenuhi itu, makanya tidak kita lakukan. Iya, bisa saja kita hubungi penjual taman, penjual bunga, itu bisa. Dan apalagi ini, mohon maaf, di luar ternyata dijual 10.000. Kita kasih 5.000 dijual 10.000, dan karena sekarang mungkin karena Covid ini, jadi tidak ada yang dikerjakan di rumah. Hampir setiap rumah tangga itu punya namanya tanaman polybag. Kalau dulu kita susah sekali mengajak masyarakat di program PKK itu, hatinya PKK katanya, halaman nyaman itu. Tapi sekarang tidak usah disuruh, dia akan beli sendiri polybagnya, beli bunganya sendiri. Nah, sudah keliling ke masyarakat itu, hampir setiap rumah itu punya tanaman pemanfaatan pekarangan. Dan itu salah satu program PKK itu, pemanfaatan pekarangan. Dengan didukung ini, justru, nah kemarin ada keluhan, kita punya kompos tapi tanahnya susah. Saya bilang, buat kelompok, di mana saya taruhkan, kita taruhkan pakai dam. Artinya misalnya 100 rumah mau kita bawakan tanah, karena ini kan kalau kita pakai di pot harus pakai campuran 3 sampai 4 bagian.
Kalau kompos saja Pak, hangus tanamannya. Karena ini pupuk murni, tidak kita campur. Tidak ada campuran. Jadi kalau abu ini bukan campuran, tapi pelengkap supaya karbonnya bisa mencukupi sesuai laboratorium yang direkomendasikan. Kita punya hasil labnya. Jadi bukan abal-abal lah, ada hasil labnya yang diperiksa di Balai Pertanian Mataram.